Ya, PPIC bisa merencanakan, bisa membuat perencanaan, jadwal dan segala macam. Tapi tidak ada artinya apabila tidak ada manajemen logistik. Pengirimannya kita bagaimana ngatur strateginya supaya pengiriman itu tetap murah. Kalau si logistik kebanyakan membawa stok, gudangnya penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wanto Sarwoko, STMT, dosen tetap Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pamulang dengan NIDN 0415077401. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah manajemen logistik yang akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa disebut dengan PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah mata kuliah manajemen logistik sebagai salah satu mata kuliah wajib program studi teknik industri. Mata kuliah manajemen logistik membahas berbagai dasar distribusi, logistik, dan rantai pasok, ruang lingkup, dan definisi distribusi. Bagian penting logistik seperti transportasi, inventaris, dan penyimpanan sudah sebagai elemen fundamental dari sistem ekonomi dan industri logistik dan rantai pasok. Elemen-elemen kunci yang mendasar pertumbuhan bisnis, struktur distribusi dan logistik yang digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem logistik. Fokus utama adalah perlunya pendekatan positif untuk merancang konsep hierarki perencanaan logistik yang baik. Mahasiswa akan diperkenalkan dalam model-model simulasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi operasional industri. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Mahasiswa berpartisipasi menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, sains, aplikasi, matematik, rekayasa. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem manajemen logistik berdasarkan pendekatan manajemen. Capaian pembelajaran atau CPMK. Setelah menyelesaikan perkuliahan manajemen logistik, mahasiswa mampu menganalisa dan merancang pemodelan dan sebuah sistem yang mengacu kepada teknik-teknik dan teknologi inovatif. Pengajaran akan dilakukan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi kelas, studi kasus. Mahasiswa akan bekerja secara individu maupun kelompok untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis berbagai sistem industri. Jumlah SKS dan pertemuan, SKS 2 SKS, jumlah pertemuan 14 pertemuan selama 1 semester, durasi pertemuan 100 menit, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa mekanisme tertentu. 1. Ujian tengah semester. UTS akan menguji pemahaman mahasiswa tentang teori, dasar simulasi, dan penerapan dalam manajemen logistik. Ujian akhir semester atau UAS akan lebih menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam merancang, menjalankan, dan menganalisa suatu kasus di dalam manajemen logistik. Tugas individu atau kelompok. Tugas ini akan mencakup pembuatan laporan dan menyarankan perbaikan atau penyelesaian masalah di dalam manajemen logistik. Partisipasi kelas dan presentasi. Mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi dan mempresentasikan hasil simulasi mereka di kelas. Bobot yang kami nilai adalah bobot UTS 30%, bobot UAS adalah 40%, bobot tugas 20%, bobot partisipasi 10%.
Namun, khusus untuk absensi, jika jumlah absensi mahasiswa kurang dari 75%, maka secara otomatis akan mendapat nilai D, sehingga mahasiswa tersebut diharuskan mengulang. Referensi yang saya pakai dalam manajemen logistik adalah Chandra tahun 2009 tentang pengendalian persediaan material pada proses produksi hot meat dengan pendekatan metode ekonomi order quantity. Lalu yang kedua adalah Kurnia, Sopyan Bastuti, Istiqomah tahun 2018, analisa pengambilan bahan baku pada produk tas dengan menggunakan metode Material Management Planning atau MRP untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan home industry. Yang ketiga adalah Sarwoko 2009, rancangan ulang rantai pasok bahan baku untuk industri minuman sari buah di Pasar Horeca, studi kasus di PT Amanah Prima Indonesia. Berikut cuplikan video pembelajaran manajemen logistik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Rekan-rekan? Baik ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita membahas tentang mata kuliah tentang manajemen logistik. Ya, manajemen logistik gampang kan? Kalau menyebutkan gampang, manajemen logistik. Ya. Lalu kita masuk pertemuan ini adalah konsep logistik dan distribusi. Ya, kita pertemuan pertama, perkenalkan saya Wanto Sarwoko, STMT. Ya. Terus kita masuk. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah manajemen logistik tersebut? Ya, kalau dibilang logistik itu banyak bla 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 bla. Tapi untuk saat ini logistik tersebut adalah suatu proses fundamental di suatu industri yang memang harus dilaksanakan, harus dilakukan. Karena memang di logistik itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan industri ataupun pemindahan. Kalau dibilang, kalau dalam pemikiran kita logistik apa sih? Pasti kita berpikir bahwa logistik itu adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Pasti pikiran kita ada seperti itu. Yes, benar juga itu. Nah, inilah yang namanya logistik, pemindahan satu tempat. Lalu kita masuk pengantar logistik dan distribusi. Nah, ini ya, pengantar logistik dan distribusi. Di sini adalah kita lihat logistik dalam perkembangannya hingga kini sudah merupakan ilmu yang harus diperhatikan khusus mengingat sejarah pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks seperti produktivitas barang-barang yang dihasilkan pabrik ataupun perusahaan. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa saat ini adalah logistik menjadi suatu hal yang memang perlu diperhatikan. Ya, karena memang perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Suatu industri apabila tidak ada logistiknya, tidak ada apa-apanya perusahaan tersebut. Gitu ya. Tidak ada apa-apanya perusahaan tersebut. Karena barang yang dihasilkan, diproduksi, tidak berpindah kemana-mana. Ya, produksi logistik bukan di luar saja. Ya, logistik bukan di luar pemindahan barang dari satu pabrik ke pabrik lain, bukan. Tapi logistik juga di industri, di perusahaan menjadi suatu ini juga rangkaian khusus, rangkaian penting. Lalu bagian penting logistik seperti transportasi,
inventaris, penyimpanan sudah sebagai elemen fundamental dari sistem ekonomi dan industri bertahun-tahun yang lalu ya. Namun, di dalam 20 tahun terakhir, logistik telah diakui sebagai fungsi penting dalam kehidupan industri dan ekonomi. Ya, kalau saya bilang tadi, industri ya, logistik ya, menjadi telah diakui sebagai fungsi penting dalam kehidupan industri ekonomi saat ini. Ya, dia menjadi pokok penting dalam industri saat ini. Ya, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Apakah si logistik dan distribusi tersebut ya? Kalau distribusi kita tahu pemindahan. Nah, logistik lebih kompleks lagi kalau di logistik. Nah, jadi ada transportasi, inventaris, dan penyimpanan, dan ada namanya supply chain juga di sana termasuk. Jadi memang kompleks kalau logistik tuh, kita tinggal tergantung dari kita melihatnya dari mana sih logistik tersebut. Ya, itu ya. Baik, saya lanjut ya. Lalu cakupan dan pengertian. Nah, cakupan dan pengertian. Beberapa istilah dalam logistik dan distribusi logistik, diantaranya adalah, ini cakupan. Jadi kalau kita bilang logistik, ada apa sih logistik tersebut? Nah, ada beberapa logistik yang menjadi cakupan di sini. Ya, cakupannya nih. Nah, ataupun yang logistik diantaranya adalah ya ini, meliputin beberapa ini dan masih banyak lagi yang lain. Yang pertama adalah distribusi fisik, ya, distribusi fisik. Lalu logistik bisnis, manajemen bahan, pembelian dan persediaan bahan, aliran produk, logistik pemasaran, manajemen rantai pasok, manajemen rantai permintaan, dan lain-lain. Inilah logistik ya. Jadi memang cukup luas ya, cukup luas. Jadi bagaimana kita menilai dari logistik tersebut ya. Lalu cakupan yang selanjutnya adalah jadi banyak istilah yang berbeda ini digunakan dalam literatur dan dalam dunia bisnis ya. Salah satunya adalah logistik adalah manajemen aliran barang dan jasa antara titik asal dan titik konsumsi. Ya, tadi saya bilang titik awal dan titik konsumsi. Ya, jadi memang yang tadi saya bilang pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, dan titik awalnya adalah misalkan tadi saya bilang bukan di luar sana saja, tapi di dalam industri, di dalam produksi, di dalam pabrik atau manufaktur, itu ada juga namanya logistik di sana. Dari gudang pindah ke produksi. Bagaimana kalau orang gudang tidak melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, itu akan berpengaruh terhadap nilainya. Nah, disinilah pentingnya logistik. Lalu manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan. Tahu yang namanya departemen PPIC? Tahu ya? PPIC. Industri harus tahu PPIC, apalagi di dalam kompleks manufaktur. Itu udah makanan sehari-hari lah tentang PPIC. Nah, PPIC bagaimana merencanakan ini lalu dikondisikan dengan manajemen logistik. Ya, PPIC bisa merencanakan, bisa membuat perencanaan, jadwal dan segala macam. Tapi tidak ada artinya apabila tidak ada manajemen logistik. Jadi pentingnya manajemen logistik adalah bagaimana dia bisa mensupport semua kondisi yang ada di sana. Lalu logistik adalah memposisikan sumber daya pada waktu yang tepat. Ya tadi, logistik tepat. Kalau ngomongnya sih gampang. Wah banget di luar sana kan gitu kan. Nah di luar sana logistik kita sedang bersaing keras saat ini, ya. Logistik saya bersaing keras di sana, di luar sana. Nah, kalau kita bilang di luar sana, juga tetap di dalam industri manufaktur juga tetap seperti itu, ya. Tetap bersaing bagaimana logistik tersebut bisa tepat waktu dan
sumber daya tepat waktu ya. Jadi kalau sekarang logistik menjadi sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Ya, bagaimana dia tepat waktu, persaingannya lebih tepat lagi. Bagaimana dia membuat persaingan tersebut. Lalu, ini ada komponen utama distribusi dan logistik ya. Nah, komponen utamanya adalah ini. Nah, ini komponen utamanya adalah yang di kotak ini. Nah, ada penyimpanan gudang, penanganan material, informasi dan pengendalian, ada pengawasan dan unitisasi, lalu transportasi dan inventory. Ya. Nah, logistik apa hubungannya dengan inventory sih? Dia kan hubungan dengan transportasi. Nah, itulah kondisi saat ini. Jadi namanya logistik itu akan berkecimpung di sini semua. Nah, ini akan disubkan kepada lokasi gudang, jumlah ukuran deposit dan jenis penyimpanan, lalu informasi dan pengendalian, desain sistem produksi dan pengendalian peramalan, terus transportasi, mode transportasi, jenis operasi pengiriman, perencanaan beban dan jadwal rute, dan itu unit pengisian daya kemasan dan pelindungan pengawasan, inventory. Nah, inventory apa yang harus disimpan, di mana untuk persediaan, berapa banyak stoknya. Nah, itu inventory. Kalau kita bilang inventory, pasti terbayang kita, inventory adalah stok. Kalau si logistik kebanyakan membawa stok, gudangnya penuh. Gitu. Ya. Itu ya, sedikit tentang logistik. Jadi kita tahu logistik itu, ya seperti itu. Gitu. Ya, maksudnya pengiriman satu tempat ke tempat lain. Tapi untuk saat ini, logistik lebih dimodernisasikan. Ya, lebih dimodernisasikan bagaimana supaya logistik dapat mensupport dari proses industri manufaktur. Ya, itu. Lalu kita masuk persepsi sejarah. Nah, ini di logistik sedikit membahas masa ini. Persepsi sejarah, unsur logistik dan rantai pasok tentu saja selalu menjadi hal mendasar dalam membuat penyimpanan dan pergerakan barang dan produksi ya. Persepsi sejarah logistik adalah pasti kita lihat pergeseran barang dan produk ya. Nah, kalau sekarang lebih dikemas lagi, lebih baik lagi. Dan kedua, peran logistik telah berkembang sedemikian rupa sehingga sekarang memainkan peran penting dalam keberhasilan berbagai operasi dan organisasi ya. Jadi logistik berperan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Itu. Ya, mohon maaf nih saat ini kalau dibilang logistik berperan penting itu sangat berpenting. Intinya konsep dasar dan logika logistik bukanlah hal baru. Mereka telah berevolusi melalui berbagai tahapan rantai nilai dan teori sistem bersama dengan teknik yang terkait. Ya, berevolusi, melakukan perkembangan yang sangat penting. Ya, lalu pentingnya distribusi dan logistik. Kita distribusi saja. Distribusi bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran material dari produsen ke konsumen dengan suatu keuntungan pertimbangan logistik dalam konteks bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Ya, itu kalau distribusi bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan semuanya dalam konteks bisnis dan ekonomi suatu manufaktur. Jadi bisnisnya itu bagaimana berjalan. Ya. Lalu pentingnya komponen utama, perincian biaya berbagai elemen logistik telah dibahas dalam berbagai survei. Ya. Dalam kedua studi, elemen distribusi biaya transportasi adalah bagian utama. Jarak tempuh menjadi faktor utama dalam penentuan biaya. Kalau kita kembali lagi kemari, dalam kedua studi, elemen distribusi biaya transportasi adalah bagian utama. Kalau dibilang, kita bilang, di logistik bagaimana pengirimannya, tapi pengirimannya kita bagaimana ngatur strateginya supaya pengiriman itu tetap murah. Bukan kita ngirim ya udah semaunya kita kirim, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengatur jarak, titiknya di mana, kita bisa mengambil produk di mana, itu menjadi suatu titik tolak ukur keberhasilan industri dan efisiensi terhadap biaya. Ya, itu logistik. Ini menjendela semuanya. Lalu pentingnya dalam industri, komposisi relatif dari biaya
dapat sangat bervariasi dan beberapa variasi sangat penting. Salah satu alasan utama perbedaan biaya ini adalah bahwa struktur logistik dapat dan memang berbeda secara dramatis antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Pasti. Logistik pasti berbeda satu dan perusahaan lain ya. Jadi itu. Lalu pentingnya logistik dalam industri masih lanjut 2 faktor, yaitu faktor kecil cenderung memiliki biaya logistik yang berpotensi tinggi, dan perusahaan yang bernilai produk yang tinggi cenderung memiliki biaya logistik yang profesional lebih rendah. Jadi intinya begini, kalau perusahaan kecil dengan biaya pengiriman sedikit, dia akan menjadi biayanya akan membengkak. Tapi kalau dalam suatu mobil kita isi penuh, lalu kita kirim dengan kapasitas kendaraan yang ada, biayanya akan turun, ya kan? Anda bayangkan, dalam satu truk ngirim 10, tapi kapasitas mobil itu 100. Ada beda nggak? Beda. Oke. Lanjut. Nah, satu lagi, logistik dan struktur rantai pasok. Nah, manajemen rantai pasok adalah proses pengadaan bahan baku ya. Dalam bahan setengah jadi dan langsung didapat di sumber pemasok, sedangkan produk jadinya distribusi ke konsumen. Di dunia bisnis saat ini semakin berorientasi pada konsumen, artinya perusahaan harus mampu memenuhi tuntutan konsumen untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Itu ya. Itu rentang logistik. Jadi kalau seandainya logistik ini sudah kita pahamin, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, logistik di era modern saat ini, kira-kira menurut Anda apa sih? Ya, siap. Logistik di era modern ini tidak lagi sekedar soal menyangkut dan menyimpan barang. Ini logistik sudah berevolusi menjadi rantai pasok untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, serta dapat menambah nilai dari pelanggan. Good sekali, bagus sekali. Ya, itu ya tadi kalau kita bilang logistik itu seperti itu. Jadi bukan lagi berevolusi, tapi bagaimana logistik berevolusi sebaik mungkin. Ya, baik. Ya, itu. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kita cukupkan pertemuan kali ini. Saya berharap dari pertemuan kita kali ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa masuk dan menjadi benchmark di tempat kita bekerja ataupun kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung perkembangan akademik Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKT-PT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kami bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.